Anything gonna stop breaking my heart. I don't wanna be another one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya Aga dan Natandian. Oke, kali ini saya akan mereview film yaitu berjudul Goose, kapal selam Goose milik Rusia. Kisah ini terjadi pada 12 Agustus 2000 dan diangkat di film di tahun 2018 yaitu bernama Goose. Oke, yang belum bergabung silahkan bergabung dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel saya Aga dan Natandian agar saya semakin semangat untuk membuat karya. Oke, langsung saja kita saksikan alucita film Goose. Cekibot. Oke, dikisahkan di Rusia bernama Kapten Letnan Angkatan Laut Rusia Mikhail Averin bersiap untuk latihan armada utara yang melibatkan penempatan kapal selam kelas Oscar II Goose. Potongan anggaran membuat gaji para angkatan laut berkurang. Hal ini memaksa Averin dan teman-temannya dan Oleg untuk menukar jam tangan kapal selam mereka dengan persediaan untuk pernikahan rekan temannya yaitu Pavel. Setelah pernikahan, para angkatan laut mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka saat kapal selam mulai berangkat melaut. Dan acara Pavel dan Michael serta teman-temannya pun dimulai yaitu pernikahan Pavel. Dan mereka merayakan pernikahan Pavel dengan sangat bahagia, terutama Kapten Mikhail yang akan segera berangkat bertugas. Dan pagi itu Kapten Mikhail yaitu sudah menyiapkan alat-alatnya dan kapal selam pun Goose sudah dimulai dan berpamitan ke anak istrinya dan keluarga mereka masing-masing. Dan Kapten Mikhail dan rekan-rekannya Pavel serta teman-temannya yaitu seperti Anton dan Oleg pun segera ditunjuk untuk melaksanakan tugasnya. Dan di sini Pavel ditunjuk oleh Kapten Mikhail sebagai petugas persenjataan, mencatat bahwa suhu torpedo HTP eksperimental mulai meningkat dengan cepat dan meminta izin untuk menembakkannya lebih awal karena risiko kebocoran minyak. Dan di sini Laksamana pun yaitu petinggi angkatan laut Goose yaitu di Rusia bisa mengirim ke pemusuhan dan kapal Goose pun siap untuk diberangkatkan. Dan di sini para teman-teman pun siap untuk bertugas di wilayahnya masing-masing, terutama Pavel yang disenjatai untuk menembakkan torpedo. Dan di sini torpedo pun suhunya semakin meningkat yaitu 142 sampai 140 derajat Celcius. Dan Pavel pun sangat cemas akankah torpedo itu segera diledakkan dan akhirnya meledaklah. Dan terjadilah ledakan sangat keras di kapal Goose. Dan Pavel pun meninggal seketika. Di bagian torpedo pun hancur berkeping-keping. Dan si Kapten Michael pun juga terseret sampai akibatnya terjadilah kebocoran pada letak di bagian bawah. Dan di sini akhirnya mereka menyelamatkan diri untuk naik ke atas karena di bawah sudah terendam air laut yang sangat deras. Ledakan tersebut membuat kebocoran di kapal selam. Air yang masuk perlahan membuat kapal selam kehilangan massa udaranya dan mulai bergerak ke dasar lautan. Para penyintas dan Kapten Michael dengan cepat bergerak ke belakang dan kompartemen pengaman. Dan melihat situasi tersebut, laporan ke pusat yaitu tiba-tiba kapal Goose menghilang dari radar. Dan istri Kapten Mikhail beserta anaknya pun mendoakan agar suaminya di sana baik-baik saja. Tapi Oleg serta Kapten Mikhail pun memberanikan diri untuk menyumbat agar airnya tidak masuk ke dalam kapal supaya mereka bisa bertahan hidup lebih lama lagi di kapal selam Goose yang sudah terendam banjir di bagian bawah ini. Dan dari pusat mereka mengirim bantuan untuk menolong teman-teman yang terkena bencana di kapal Goose ini. Istri Kapten Michael serta anaknya menghubungi ke pusat agar mereka bisa menolong Kapten Mikhail dan teman-temannya. Dan di sini pun mereka menghubungi yaitu Laksamana dari kapal selam Goose.
Nah, di sini pun teman-teman Kapten Michael serta Oleh mencoba agar air di bawah tidak akan naik lagi, dan mereka pun menyumbat dan memperbaiki aliran listrik dan serta oksigen. Oke, bantuan pun diterima, dan para pembantu untuk menolong kapal Kus ini juga kesusahan ya, karena radar sudah menghilang. Dan di sini istri Kapten Michael menghubungi para teman-temannya bahwa Kus masih bisa diselamatkan. Dan di sini para petinggi dari Angkatan Laut Rusia yaitu agar secepatnya untuk menolong dari kapal Kus ini agar semuanya bisa selamat, karena waktunya juga sangat singkat sekali. Karena kalau tidak diselamatkan maka bisa terjadi para yang ada di kapal Kus, yaitu tentara yang ada di sana bisa meninggal. Dan akhirnya Kapten Michael mengajak rekan-rekannya untuk membantu dan mendongkrak semua yang ada di bawah. Dan akhirnya pun pintu pun dibuka dan dikunci kembali. Dan mereka pun masih bertahan hidup untuk menunggu bantuan. Dan Oleh serta Anton serta teman-teman yang lain pun sangat kedinginan, dan mereka pun membuka suatu kehangatan agar mereka hangat, dan bantuan pun dikirim, dan mereka pun sangat senang sekali karena bantuan pun akhirnya datang Oleh dan Kapten Michael terutama. Tetapi apa yang terjadi, mesin bantuan untuk membantu mereka yaitu baterainya habis, dan akhirnya bantuan pun menghilang. Dan di sini Oleh dan rekan-rekan yang lain pun cemas. Dan di sini salah satu dari anak buah Kapten Michael pun memberontak karena ingin keluar sendiri dan membuka celah lubang tersebut. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi pun bantuan pun dikirim ke kapal Kus gagal karena kehabisan baterai. Karena juga kapal milik bantuan tersebut juga tua. Dan di sini akhirnya resikonya petinggi Angkatan Laut Rusia yaitu mereka pun kalau terjadi ada apa-apa dengan Kus harus ikhlas. Dan di sini istri Kapten Michael pun tidak terima, gimana suaminya harus bisa selamat karena masih bisa diselamatkan katanya. Dan di sini kapal Rusia pun meminta bantuan kepada tim Amerika Serikat agar untuk bisa membantu. Dan kapten dari Amerika Serikat Laksamananya yaitu siap untuk membantu kapal dari pihak Rusia. Dan di sini Kapten Michael dan yang lainnya sudah kedinginan ya, apalagi air di bawah sudah masuk lebih dalam. Dan di sini mereka akhirnya makan makanan yang ada agar menahan rasa lapar dan haus, dan mereka minum bir supaya badannya terasa hangat. Dan mereka yang terjadi meledakan lah terjadi lagi karena si Anton tidak sengaja menaruh bahan bakar ke dalam air. Untung saja mereka masih bisa selamat. Diselamatkan sekali lagi oleh Yang Maha Kuasa. Dan di sini Kapten Michael mensupport teman-temannya agar kita masih bisa bertahan hidup dan bantuan akan datang. Dan bantuan pun datang kembali, tapi apa yang terjadi kali ini sungguh-sungguh tidak diselamatkan lagi, dan Kapten Michael dan yang lainnya meninggal. Dan akhirnya foto pun dipajang di museum kapal Kus, yaitu di Komandan Angkatan Laut Batalion di Rusia. Dan si istri Michael mengucapkan selamat tinggal kepada suaminya. Dan di sini anak dari Michael pun marah karena Laksamana petinggi Angkatan Laut Rusia teledor
karena hal semacam itu diabaikan saja. Dan di sini teman dari Kapten Michael mengasih anaknya jam kepada anak Michael, dan akhirnya jam tangan pun dipakai kepada anak Michael, dan akhirnya si anak dan si istri Michael pun pulang. Korban Slam Kokos yaitu meninggal 71. Oke, sekian itu tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.